Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Novel filsafat Gadis Jeruk, Bab 1, Episode 3. Apakah kamu sedang duduk dengan nyaman, George? Dalam kepalaku, aku bisa mendengar suara seraknya yang dalam. Dan sekarang, bukan hanya dalam video, aku mendengar suara ayah seakan-akan dia tiba-tiba kembali hidup dan duduk di ruangan itu bersama kami. Meskipun amplop itu tertutup rapi ketika aku membukanya, aku harus bertanya kepada orang-orang dewasa di situ, apakah mereka telah membaca surat yang panjang itu. Tapi mereka semua menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka belum membaca sepatah kata pun. Tidak satu suku apapun, kata Jorgen. Suaranya terdengar agak malu-malu, dan itu tidak seperti kebiasaannya. Tapi dia menyarankan agar mereka dibolehkan untuk membaca surat ayah setelah aku selesai. Kupikir dia sangat ingin tahu isi surat itu. Aku merasa bahwa dia punya rasa bersalah tentang sesuatu. Nenek menjelaskan mengapa dia dan kakek buru-buru menaiki mobil dan berangkat ke Oslo sore itu. Itu karena dia yakin akan bisa memecahkan teka-teki yang sudah terpendam lama, katanya. Ini terdengar agak misterius, dan memang demikianlah. Ketika ayahku sakit, dia mengatakan kepada ibu bahwa dia sedang dalam proses menuliskan sesuatu untukku, yaitu surat yang akan kubaca ketika aku sudah besar. Tapi surat itu takkan pernah ditemukan, dan kini aku sudah berusia 15 tahun. Tiba-tiba, sekarang nenek teringat hal lain yang dibicarakan oleh ayah. Ayah meminta dengan sangat agar tak seorang pun membuang kereta dorong merah itu. Nenek ingat persis perkataan ayah ketika dia terbaring di rumah sakit. "Jangan pernah membuang kereta dorong merah itu ya," kata ayah. "Kumohon, jangan. Kereta itu sangat berarti buatku dan George selama beberapa bulan terakhir. Aku ingin George mendapatkan kereta dorong itu. Katakan itu kepadanya suatu kali nanti. Katakan kepadanya ketika dia cukup besar untuk mengerti bahwa aku sangat ingin menjaganya untuk dia." Dan demikianlah kereta dorong tua itu tak pernah dibuang atau diberikan keluarkan. Bahkan Jorgen pun mendapatkan instruksi mengenai hal itu. Semenjak dia pindah ke Hum Levein, dia sudah tahu bahwa ada satu hal yang tidak boleh disentuhnya, dan itu adalah kereta dorong merah tersebut. Bahkan karena rasa hormatnya atas instruksi itu, dia memaksakan untuk membeli kereta dorong baru untuk Miriam. Barangkali dia tidak suka membayangkan membawa anak perempuannya sendiri berjalan-jalan dengan kereta dorong yang sama dengan yang digunakan ayah untuk membawaku berjalan-jalan bertahun-tahun yang lalu. Tapi mungkin juga karena dia menginginkan kereta dorong yang lebih baru dengan model yang lebih bagus. Dia lumayan sadar mode, kalau bukan bahkan sangat terpengaruh olehnya. Jadi ada sepucuk surat untuk sebuah kereta dorong, tapi nenek memerlukan waktu 11 tahun untuk memecahkan teka-teki ini. Baru belakangan terpikir oleh nenek untuk masuk ke gudang dan memeriksa kereta dorong tua itu dengan lebih teliti. Dan kecurigaan nenek rupanya terbukti. Kereta dorong itu bukan sekedar kereta dorong, melainkan sebuah kotak surat. Aku tidak cukup yakin apakah cerita ini bisa kupercaya. Tidak pernah mungkin untuk memastikan apakah orang tua dan kakek nenek kita sungguh-sungguh bicara jujur kepada kita, apalagi kalau menyangkut seperti kata nenek, hal-hal sensitif. Sekarang, bila ku ingat-ingat, kupikir teka-teki terbesar dari seluruhnya, hal ini adalah mengapa tak seorang pun terfikir untuk menyalakan komputer ayah 11 tahun yang lalu.
Disitulah ayah menulis surat ini. Mereka tentu mencoba untuk menyalakannya, tapi tidak punya imajinasi yang cukup untuk menebak kata sandinya. Panjang maksimal kata itu 8 huruf. Demikianlah komputer pada zaman itu. Tapi bahkan ibu pun tak pernah berhasil memecahkan kode itu. Sulit dipercaya. Jadi mereka taruh saja komputer itu di loteng. Tapi cerita tentang komputer ayah akan kuberitahu lebih lanjut nanti. Sekarang sudah waktunya untuk mendengarkan ayah. Namun aku akan menyelipkan beberapa komentarku sendiri di sepanjang cerita. Aku juga akan menambahkan catatan akhir. Aku perlu melakukan itu karena dalam penulisan surat ini ayah mengajukan beberapa pertanyaan serius kepadaku. Bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat penting baginya. Aku mengambil sekaleng kok dan membawa surat itu ke kamarku. Ketika untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengunci pintu kamarku dari dalam. Ibu protes, tapi dia tahu protes itu tak ada gunanya. Membaca surat dari seorang yang tidak lagi hidup tampak begitu istimewa, sehingga aku tidak bisa membayangkan membacanya dengan membiarkan semua anggota keluarga berjingkat-jingkat di sekelilingku. Lagi pula, itu adalah surat dari ayahku sendiri, dan dia sudah tiada sejak 11 tahun yang lalu. Aku butuh sedikit ketenangan. Aneh rasanya memegang halaman-halaman dari print out itu di tanganku. Rasanya mirip seperti menemukan album yang belum pernah dibuka sebelumnya, berisi foto-foto baru ayah dan aku. Di luar sedang turun salju dengan lebat. Salju mulai turun ketika aku berjalan pulang dari les musik tadi. Kurasa salju tidak akan sampai menumpuk. Sekarang baru awal November. Aku berbaring di tempat tidurku dan mulai membaca. Apakah kamu sedang duduk dengan nyaman, George? Setidaknya kamu mesti duduk dengan punggung yang tegak, karena aku akan menyampaikan kepadamu sebuah cerita yang menyedihkan. Mungkin kamu sedang berselonjor santai di sofa kulit berwarna kuning itu. Meskipun saat kau baca ini, aku tidak tahu apa-apa lagi. Mungkin saja kamu sudah menggantinya dengan sofa baru. Aku dengan mudah bisa membayangkan kamu sedang duduk di kursi goyang tua di rumah kaca itu. Kursi yang sangat kamu senangi. Atau barangkali kamu sedang di beranda. Aku tidak tahu tahun berapa saat ini, dan mungkin kamu tidak lagi tinggal di Humlefein sekarang. Apa yang ku ketahui? Aku tidak tahu apa-apa. Siapa yang sekarang jadi Perdana Menteri? Siapa nama Sekretaris Jenderal PBB sekarang? Dan ngomong-ngomong, bagaimana kabar teleskop ruang angkasa Hubble? Kamu tahu? Apakah para astronom punya penemuan baru tentang bagaimana semesta ini terbentuk? Beberapa kali ku coba memikirkan tentang masa depan, tapi aku tak pernah bisa memperoleh gambaran yang tepat tentang kamu seperti adanya sekarang. Yang ku ketahui hanyalah dirimu yang dulu. Aku bahkan tidak tahu berapa umurmu ketika kamu membaca ini. Barangkali kamu 12 atau 14 tahun, dan aku, ayahmu, telah lama undur diri dari perjalanan waktu. Sebenarnya, aku sudah merasa seperti hantu, dan napasku tertahan setiap kali memikirkan tentang itu. Aku mulai mengerti mengapa hantu-hantu itu begitu suka melolong dan menjerit. Itu bukanlah untuk menakut-nakuti turunan mereka, melainkan karena mereka begitu kesulitan bernapas dalam waktu yang bukan waktu mereka. Untuk mengada, kita tidak hanya mendapat jatah tempat, kita juga punya rentang waktu yang sudah ditetapkan. Begitulah keadaannya. Dan yang bisa kulakukan hanyalah mengeksploitasi dari apa yang ada di sekitarku sekarang. Aku menulis pada Agustus 1990. Sekarang maksudku, ketika kamu membaca ini, kamu tentu sudah lupa apa yang suka kita lakukan bersama selama bulan musim panas ini, ketika kamu berusia 3,5 tahun. Tapi hari-hari masih milik kita, dan kita masih punya banyak momen indah di depan kita.
bersambung ke bab 1 episode keempat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.